Assalamualaikum. Selamat datang di channel saya Hoso Film. Sobat-sobat, di sini saya akan membawakan alur cerita film Killing Angel. Tidak perlu menunggu lagi. Ayo kita langsung saja masuk ke ceritanya. Di awal cerita kita diperlihatkan Lin Jiaying bersama Fang Wenkai. Di situ tampaknya Fang Wenkai mau menyatakan cintanya kepada Lin Jiaying karena dari dulu Fang Wenkai sudah menyukai Lin Jiaying. Sebaliknya juga Lin Jiaying sudah ada perasaan terhadap Fang Wenkai. Tapi baru sekarang Fang Wenkai berani menyatakan cintanya kepada Lin Jiaying. Tetapi belum sempat menyatakan cintanya, Lin Jiaying melihat kakaknya dikejar tentara Jepang dengan jenderalnya yang bernama Ma Siji. Dia pun dengan cepat melihat kakaknya sambil bersembunyi bersama Fang Wenkai. Di situ dia melihat kakaknya dikepung dan ditodong pistol oleh tentara Jepang. Di sana Lin Jiaying mau keluar karena tidak bisa melihat kakaknya diganggu oleh tentara Jepang. Tapi Fang Wenkai menahan Lin Jiaying agar tidak keluar karena para tentara Jepang memegang pistol dan mereka ada banyak sedangkan mereka hanya berdua. Lin Jiaying pun tidak jadi keluar tapi dia cemas dan gelisah akan keselamatan kakaknya. Fang Wenkai pun keluar karena tidak bisa tahan melihat Lin Jiaying cemas. Setelah Fang Wenkai keluar dia langsung berbicara dengan Ma Siji dan mengungkapkan identitasnya adalah seorang reporter. Di situ setelah Ma Siji mengetahui bahwa Fang Wenkai adalah reporter, Ma Siji menyuruh dia untuk pergi tapi dia terus melawan agar Ma Siji melepaskan kakaknya Lin Jiaying. Tapi sayang Ma Siji memerintahkan tentaranya mengusir Fang Wenkai dengan paksa. Alhasil Fang Wenkai diusir Ma Siji dan tidak bisa membantu kakaknya Lin Jiaying. Setelah mengusir Fang Wenkai, Ma Siji pun berpindah ke kakaknya Lin Jiaying. Tapi tiba-tiba ada yang menembak kakaknya Lin Jiaying. Ma Siji kaget dan menanyakan ke tentaranya tapi para tentaranya mengatakan bahwa bukan mereka yang menembak kakaknya Lin Jiaying. Ma Siji pun bingung dan menyuruh tentaranya memeriksa kakaknya Lin Jiaying. Apakah masih hidup? Sayangnya tentaranya bilang bahwa dia sudah mati. Ma Siji pun pergi bersama para tentaranya meninggalkan kakaknya Lin Jiaying begitu saja. Kita berpindah ke Lin Jiaying yang melihat kakaknya tertembak. Dia pun berlari menghampiri kakaknya sambil menangis karena sekarang dia hanya sendirian. Keluarga yang dia punya hanya kakaknya dan sekarang kakaknya telah mati. Setelah beberapa waktu ada sekelompok orang datang ke Lin Jiaying. Di situ Lin Jiaying menatap sekelompok orang itu. Lalu seorang wanita yang bernama He Meizi memerintahkan anak buahnya untuk membersihkan mayat kakaknya. Di saat mereka mau membawa kakaknya Lin Jiaying dan memaksa Lin Jiaying menjauh dari kakaknya, Lin Jiaying pun marah ke mereka dan mau mendekati Meizi tapi Meizi tidak memperbolehkan Lin Jiaying mendekat. Meizi pun menembak ke samping kakinya Lin Jiaying tapi Lin Jiaying tidak takut akan tembakan dari Meizi. Lin Jiaying pun mendekat dan mengambilnya pistolnya Meizi dan menaruhnya ke ujung dada Lin Jiaying, dan bertanya kepada Meizi penyebab Ma Siji membunuh kakaknya. Tapi Meizi tidak langsung menjawabnya. Tapi dia memberitahu ke Lin Jiaying bahwa kalau dia memberitahunya dia akan mati. Lin Jiaying memaksa Meizi untuk memberitahu yang sebenarnya soal kakaknya. Meizi pun memberitahu bahwa kakaknya adalah seorang agen rahasia yang dikirim Meizi untuk mencari informasi dari Jenderal Ma Siji. Tapi setelah mendapatkan informasi Ma Siji tahu kakaknya Lin Jiaying seorang agen rahasia yang dikirim, dan berusaha menangkapnya tapi Lin Jiaying sempat tidak percaya bahwa kakaknya adalah agen rahasia. Karena dari dulu dia hanya melihat kakaknya seorang guru tari yang mengajarkan anak-anak menari. Tapi Meizi memberitahunya bahwa itu hanyalah menutup identitas aslinya bahwa dia sebenarnya adalah agen rahasia. Akhirnya di situ Lin Jiaying tahu bahwa kakaknya adalah seorang agen rahasia. Tidak tahu bahwa yang membunuh kakaknya adalah Meizi. Tapi Meizi berbohong bahwa Jenderal Ma Siji lah yang membunuh kakaknya Lin Jiaying. Meizi pun memberikan surat kepada Lin Jiaying setelah Lin Jiaying membaca surat dari kakaknya. Sesampainya Lin Jiaying di rumah dia duduk sendirian sambil memikirkan kakaknya yang sudah habis dibunuh. Setelah beberapa waktu dia mendengar suara yang berlarian. Dia pun bangun dan melihat keluar jendela. Ternyata suara itu adalah tentara Ma Siji yang sedang menuju ke rumahnya. Dia pun berencana membalas dendam ke tentara itu dengan mengunci para tentara itu lalu membakar rumah sekaligus tentara yang berada di rumahnya. Para tentara itu pun mati karena terbakar. Setelah keesokannya kita diperlihatkan Fang Wenkai menemukan peluru yang ditembakkan ke kakaknya Lin Jiaying tapi Fang Wenkai belum sempat memberitahu Lin Jiaying.
Karena Lin Jiaying sudah pergi ke Meizi, di situ Meizi menceritakan bagaimana kakaknya menjadi seorang agen rahasia dan tempat istirahat bagi agen rahasia yang sudah tewas. Lin Jiaying pun meminta agar diajarkan menjadi agen rahasia agar dia bisa membalas dendam kepada Masiji. Meiji pun menyetujuinya dan tanpa banyak bicara Meiji melempar Lin Jiaying ke ruangan yang berisi dua pria agar bisa diperkaos mereka. Di situ Lin Jiaying hanya bisa pasrah dan mengenang cowok yang disukainya yaitu Fang Wenkai sambil anak buah Meiji memperkaosnya. Setelah Lin Jiaying diperkaos oleh anak buahnya Meiji, Lin Jiaying hanya duduk sendirian dan merasa sedih. Tapi ada seorang wanita yang bernama Ruonan Bai menghampiri dia karena merasa kasihan terhadapnya. Di situ Ruonan Bai menyuruh dia minum agar dia lebih tenang. Di situ mereka berdua mengobrol sehingga menjadi kakak dan adik. Lin Jiaying memanggil Ruonan Bai sebagai kakak. Setelah beberapa waktu Lin Jiaying sudah terbiasa di tempat pelatihannya. Di situ mereka diajarkan langsung dengan Meizi. Meizi mengajarkan mereka tentang saraf yang bisa langsung membuat orang itu tidak bernyawa. Dan menunjukkan alat make up. Alat make up bukan sembarang alat make up tapi alat make up itu bisa melumpuhkan target mereka dan memberitahu mereka tentang barang yang mereka temui seperti kawat bekas. Bisa melenyapkan target mereka. Setelah Lin Jiaying bersama rekan-rekannya habis pelatihan mereka diberi tugas yaitu membunuh dan mengambil informasi di inspektur polisi yang merupakan pengkhianat di negaranya sendiri. Mereka pun menyetujuinya dan segera berangkat ke tujuan mereka. Setelah mereka sampai ke tujuan, Ruonan Bai dan rekan-rekannya menunggu di mobil. Sementara Lin Jiaying pergi ke inspektur polisi mau membunuh dan mengambil informasi ke inspektur itu dengan cara menggoda inspektur itu. Lalu membunuhnya. Setelah membunuh dan mengambil informasi, Lin Jiaying pun keluar lewat jendela agar para anak buah inspektur polisi tidak mengetahui bahwa Lin Jiaying sudah membunuh bos mereka. Setelah keluar Lin Jiaying bukannya langsung pergi tapi dia malah menemui Masiji dan mau membalaskan dendam kakaknya yang sudah dibunuh. Dengan membawa pistol langsung menembaki Masiji tapi sayang tidak mengenai Masiji. Masiji pun menyuruh anak buahnya untuk menangkap Lin Jiaying. Lin Jiaying pun berlari karena anak buah Masiji mulai berdatangan. Lin Jiaying berlari sambil menembaki anak buahnya Masiji. Lin Jiaying pun dapat melarikan diri dari anak buahnya Masiji dan tiba di dalam mobil bersama Ruonan Bai. Tapi di situ setelah Ruonan Bai mengetahui bahwa kenapa dia lama karena dia pergi menemui Masiji karena berniat mau membalaskan dendam kakaknya. Ruonan Bai pun marah ke Lin Jiaying tapi Lin Jiaying tidak mendengarkan sama sekali. Sesampainya di markas mereka, Meizi pun mengetahui bahwa Lin Jiaying melakukan sesuatu yang bukan perintahnya. Bukannya Lin Jiaying yang dihukum tapi malah Ruonan Bai yang dihukum. Lin Jiaying tidak tega melihat Ruonan Bai dihukum dan berniat menolong Ruonan Bai. Tapi Meizi tidak membiarkan Lin Jiaying menolong Ruonan Bai. Dan menjelaskan ke Lin Jiaying bahwa kalau dia mengulangi kesalahannya dia akan melihat Ruonan Bai menderita. Lin Jiaying pun berjanji bahwa dia tidak akan mengulangi kesalahannya. Meizi pun menyuruh anak buahnya untuk berhenti memukul Ruonan Bai. Setelah keesokannya Lin Jiaying pun kembali bertugas. Dia menargetkan anak pengusaha yang bernama Qian Moli, memegang sebuah peta pertahanan di laut. Di situ dia berpura-pura mengambil perhatian dari Qian Moli, dan ternyata dia berhasil mengambil perhatian dari Qian Moli. Setelah beberapa waktu Qian Moli pergi ke rumah sakit karena mendapat luka di kepalanya dari Lin Jiaying. Di rumah sakit ternyata dia bertemu kembali dengan Lin Jiaying. Karena Lin Jiaying sudah merencanakannya. Akhirnya Qian Moli pun terjebak dan mengundang Lin Jiaying ke rumahnya. Setelah mengobati luka Qian Moli, Lin Jiaying kembali bertemu dengan pria yang disukainya di masa lalu yaitu Fang Wenkai. Di situ Fang Wenkai setelah melihat Lin Jiaying langsung mengenalinya. Tapi Lin Jiaying pura-pura tidak mengenali Fang Wenkai dan buru-buru pergi darinya karena rencana mereka bisa gagal. Setelah pergi dari Fang Wenkai, Qian Moli langsung mengundang Lin Jiaying ke rumahnya dan menunjukkan barang yang disukai oleh Lin Jiaying. Lin Jiaying pun berpura-pura terpesona ke barang yang ditunjukkan oleh Qian Moli. Di situ tanpa ragu Qian Moli langsung mencium Lin Jiaying. Sebaliknya Lin Jiaying pun mencium Qian Moli. Setelah berciuman dengan Qian Moli pun pingsan karena lipstik yang dipakai Lin Jiaying bisa membuat orang tidak sadarkan diri. Setelah membuat Qian Moli pingsan, Lin Jiaying pun mencari barang yang diinginkannya.
Setelah mendapatkan barang tersebut ternyata Qian Moli memasang alarm sehingga anak buah Qian Moli berdatangan. Tapi Lin Jiaying mampu mengalahkan anak buahnya Qian Moli. Seusai mengalahkan anak buahnya Qian Moli ternyata di situ Qian Moli hanya berpura-pura pingsan dan langsung menodongkan pistol ke Lin Jiaying. Tapi dia tidak mampu membunuh Lin Jiaying karena dia sudah menyukai Lin Jiaying dan menyuruh dia agar pergi dari hadapannya. Setelah Lin Jiaying mau pergi, tiba-tiba ada pisau terbang ke lehernya Qian Moli sehingga menyebabkan Qian Moli terbunuh. Dan ternyata pisau itu berasal dari si kembar. Qian Moli pun bertanya ke si kembar. Si kembar tidak menghiraukan Lin Jiaying. Dan Ruonan Bai datang memberitahu ke mereka agar cepat pergi dari situ. Mereka pun langsung pergi. Tapi Lin Jiaying sebelum pergi mengatakan maaf ke Qian Moli dan bergegas pergi. Setelah mereka pergi dari tempat Qian Moli, ternyata Fang Wenkai mengikuti Lin Jiaying dan menghampiri dia. Fang Wenkai pun dibuat pingsan oleh si kembar. Saat si kembar memberi pisau ke Lin Jiaying dan menyuruh agar Lin Jiaying membunuh Fang Wenkai, tiba-tiba Ruonan Bai mengambil pisau dan langsung membunuh si kembar agar pria yang dicintai oleh Lin Jiaying yaitu Fang Wenkai selamat dan memberitahu Lin Jiaying agar saat Meiji bertanya ke mereka bahwa si kembar terbunuh saat mereka melarikan diri dari Qian Moli. Lin Jiaying pun setuju dan mereka pergi meninggalkan Fang Wenkai yang sedang pingsan. Sesampainya di markas mereka, Meiji bertanya ke Lin Jiaying pun menjawab dan Ruonan Bai juga ikut menjawab bahwa si kembar tewas karena melindungi mereka berdua. Meiji pun percaya ke mereka dan bilang bahwa semua milik mereka adalah milik dia, termasuk tubuh mereka. Meiji pun mengambil wajah si kembar agar Lin Jiaying dan Ruonan Bai bisa memakainya. Setelah keesokannya Fang Wenkai dibawa paksa oleh tentara Masiji karena diperintahkan oleh Masiji sendiri. Karena Fang Wenkai membuat koran yang berisi menjelekkan Masiji. Di situ Fang Wenkai menulis artikel bahwa Masiji menghasut mahasiswa untuk bergabung ke tentaranya agar Masiji bisa memperluas kekuasaannya. Di situ Masiji mengancam kalau dia menulis artikel yang menjelekkan Masiji bahwa dia tidak akan keluar dengan selamat. Dan menyuruh agar dia tetap tinggal untuk membuat artikel tentang dirinya bagus di mata masyarakat. Fang Wenkai sempat menolaknya. Tapi penolakan Fang Wenkai tidak berarti untuk Masiji. Dengan keadaan terpaksa Fang Wenkai langsung menurutinya dan dikurung agar membuat artikel yang bagus untuk Masiji. Setelah mengetahui Fang Wenkai dibawa oleh tentara Masiji, Lin Jiaying dan Ruonan Bai merencanakan agar membebaskan Fang Wenkai sekaligus berniat untuk membalas dendam ke Masiji. Dan mengambil kunci yang bisa membuka pintu goa yang menyimpan segel kerajaan, agar diberikan ke Meiji. Ternyata di situ mereka melihat anak buahnya Masiji diberikan surat oleh istri yang ketiga Masiji. Mereka berdua pun mengikutinya. Ternyata istri dan anak buahnya berselingkuh di belakang Masiji. Lin Jiaying dan Ruonan Bai pun langsung masuk dan memotret mereka yang sedang melakukan perkelahian dan mengancam anak buahnya Masiji bahwa agar dia memasukkan Lin Jiaying dan Ruonan Bai ke dalam rumahnya Masiji. Anak buahnya Masiji pun setuju. Karena takut kepada Masiji kalau dia berselingkuh dengan istrinya bisa-bisa dia dibunuh. Setelah mereka masuk ke rumahnya Masiji, yang pertama kali melayani adalah Lin Jiaying. Di situ Lin Jiaying hampir terbongkar identitasnya karena ada sobekan di topengnya. Lin Jiaying pun mencari alasan saat ditanya oleh Masiji bahwa di tempatnya sangat dingin sehingga wajahnya mengering. Masiji pun berpura-pura mempercayainya dan menyuruh dia agar mengobati lukanya. Lin Jiaying pun segera pergi dari Masiji. Setelah Lin Jiaying pergi, Lin Jiaying bertukar tempat dengan Ruonan Bai karena mereka berdua memakai topeng si kembar. Ruonan Bai pun menggantikan Lin Jiaying untuk melayani Masiji. Di situ Ruonan Bai langsung ditanya oleh Masiji. Ruonan Bai langsung menjawab dan menunjukkan wajahnya ke Masiji, agar dipercayai oleh Masiji. Kita berpindah ke Lin Jiaying yang pergi menemui Fang Wenkai yang sedang dikurung oleh Masiji. Di situ Fang Wenkai menanyai Lin Jiaying apa yang dilakukannya selama ini. Lin Jiaying pun menjawab bahwa dia melakukan semua ini demi membalas dendam untuk kakaknya. Di situ mereka berdua pun mengobrol dan Fang Wenkai berjanji bahwa dia akan selalu bersamanya. Lin Jiaying pun bilang bahwa dia tidak sama seperti dulu yang dikenal Fang Wenkai. Fang Wenkai pun tidak mempedulikannya dan mau terus bersama Lin Jiaying. Fang Wenkai pun langsung memakaikan gelang ke Lin Jiaying dan memberi peluru yang menyebabkan kematian kakaknya. Setelah Lin Jiaying melihat peluru itu, Lin Jiaying langsung mengetahui siapa yang membunuh kakaknya. Setelah bertemu dengan Fang Wenkai,
Lin Jiaying pun bertemu dengan Ruonan Bai. Di situ mereka berdua membicarakan tentang permata yang disimpan oleh Ma Siji. Mereka berdua mengatur rencana agar mendapatkan permata yang disimpan oleh Ma Siji. Ruonan Bai mengatakan ke Lin Jiaying bahwa permata itu berada di ruang belajar Ma Siji, dan bilang ke Ruonan Bai bahwa dia akan tinggal agar dia bisa membalaskan dendamnya ke Ma Siji. Fang Wenkai pun keluar dari ruangannya untuk menemui temannya Lin Jiaying yaitu Ruonan Bai. Ruonan Bai keluar dan langsung menarik Fang Wenkai agar dia bisa bersembunyi dan melarikan diri. Tapi Fang Wenkai menanyai Lin Jiaying. Ruonan Bai langsung mengatakan bahwa Lin Jiaying akan bertemu Fang Wenkai saat di luar. Mereka pun pergi ke tempat persembunyiannya. Kita berpindah ke Lin Jiaying yang berhasil menemukan tempat penyimpanan permata. Setelah Lin Jiaying berhasil menemukan kunci permata, dia langsung pergi dari tempat itu agar Ma Siji tidak mengetahuinya. Setelah Lin Jiaying pergi, di sini kita kembali ke Ruonan Bai yang tidak jadi melarikan diri bersama Fang Wenkai tetapi menggantikan Lin Jiaying agar membunuh Ma Siji. Dengan berpura-pura melayani Ma Siji, tapi saat Ruonan Bai mau beraksi membunuh Ma Siji, anak buahnya Ma Siji yang memasukkan Lin Jiaying dan Ruonan Bai berkhianat dan memukul Ruonan Bai memakai kursi kayu sehingga kursi itu sampai patah. Tapi Ruonan Bai tidak menyerah dan mencoba sekali lagi membunuh Ma Siji. Tapi sayang tidak berhasil karena sebelum mau membunuh Ma Siji ternyata Ma Siji mengeluarkan pistolnya dan menembakkan ke Ruonan Bai berulang kali sehingga Ruonan Bai pun tewas. Saat Lin Jiaying keluar bertemu dengan Fang Wenkai, di situ Lin Jiaying menunjukkan kunci permata ke Fang Wenkai yang bisa membuka makam kaisar. Fang Wenkai melihat kunci permata itu dan memberitahu di Lin Jiaying bahwa kunci itu palsu karena dia melihat di lukisan di dinding saat dia keluar dari ruangannya bahwa kunci permata yang asli ada gambar di belakangnya. Lin Jiaying pun bingung harus mencari kunci permata itu di mana. Fang Wenkai pun memberitahu bahwa yang asli ada di Ma Siji. Ma Siji menjadikan kunci permata itu sebagai mata palsunya. Mereka pun berpisah. Saat Lin Jiaying masuk kembali ke rumahnya Ma Siji, dia tidak sengaja melihat Ruonan Bai yang sudah tewas dibawa oleh tentaranya Ma Siji. Lin Jiaying kaget dan merasa sedih atas tewasnya Ruonan Bai. Dia pun segera pergi untuk menemui Ma Siji agar membunuhnya. Saat Lin Jiaying sudah menemukan Ma Siji, Lin Jiaying dengan pelan mendekati Ma Siji dan mengambil lampu hias lalu memukulnya ke belakang Ma Siji, dan mencekiknya memakai besi yang ada di lampu hias. Seketika Ma Siji hampir tidak bisa melawan Lin Jiaying, dan menanyakan identitas Lin Jiaying. Tapi Lin Jiaying dengan marah mengatakan bahwa ajalnya sudah dekat karena Ma Siji sudah membunuh orang-orang yang disayangi Lin Jiaying. Tapi Ma Siji dengan kuat melawan sehingga bisa membebaskan Ma Siji. Ma Siji langsung mengambil pistol dan menembaki Lin Jiaying. Lin Jiaying dengan cepat menghindari tembakan dari Ma Siji dan keluar lewat jendela. Di situ dia memancing anak buahnya Ma Siji sekaligus Ma Siji agar bisa dibantai oleh Lin Jiaying. Setelah Lin Jiaying memancing para tentara Ma Siji untuk masuk ke dalam gudang, Ma Siji memerintahkan tentaranya agar tidak memakai pistol karena di dalam gudang terdapat banyak sekali bensin, sehingga Ma Siji memerintah tentaranya agar memakai senjata yang tajam. Tapi tentaranya mau mencari Lin Jiaying di dalam gudang. Lin Jiaying pun mengambil tali dan karung yang berat untuk menjatuhkan tentara Ma Siji. Setelah menjatuhkan salah satu tentaranya, dia pun keluar dan menyerang para tentaranya dengan sekuat tenaga. Alhasil Lin Jiaying mampu mengalahkan tentaranya Ma Siji dan menggantung Ma Siji agar bisa mengambil kunci permata di matanya dan membalaskan dendamnya. Dengan cara membakar Ma Siji hidup-hidup, Ma Siji hanya bisa berteriak. Lin Jiaying pun pergi ke Meiji agar memberikan kunci permata dan menanyakan alasan kenapa Meiji membunuh kakaknya. Sesampainya di sana, Lin Jiaying pun memberi kunci permata kepada Meiji dan memberitahu bahwa Ruonan Bai telah mengorbankan dirinya demi mendapatkan kunci permata. Tapi jawaban Meiji setelah mendengarkan Ruonan Bai telah tewas, Meiji tidak mempedulikannya, karena Meiji sibuk berdandan. Setelah menaruh kunci permata di dalam kotak, Lin Jiaying pun bertanya kepada Meiji. Lin Jiaying pun menanyakan alasannya kenapa Meiji membunuh kakaknya. Meiji memberitahu ke Lin Jiaying bahwa kalau identitas mereka terbongkar sebagai agen rahasia maka hukumannya mati. Setelah Lin Jiaying mendengar hal itu, Lin Jiaying langsung marah. Dan ternyata bahwa Meiji adalah pengkhianat di negara mereka. Akhirnya Lin Jiaying pun tahu kenapa Meiji berbuat sampai sejauh ini karena demi mendapatkan pengakuan dari ayahnya yang berasal dari Jepang.
Setelah itu mereka berdua pun bertarung. Tapi Meiji memanggil anak buahnya untuk melawan Lin Jiaying. Setelah Meiji menyuruh anak buahnya menahan Lin Jiaying, Meiji pergi ke gua rahasia agar Meiji bisa mendapatkan segel kerajaan agar diberikan ke ayahnya. Setelah Meiji berhasil membuka pintu gua rahasia, Meiji pun masuk agar mendapatkan segel kerajaan. Tapi di situ ternyata Lin Jiaying berhasil menghabisi anak buahnya Meiji dan mengikuti Meiji ke dalam gua rahasia bersama Fang Wenkai. Di situ Lin Jiaying mencegah agar Meiji tidak bisa mendapatkan segel kerajaan. Setelah Meiji mendapatkan segel kerajaan, Lin Jiaying langsung keluar dan menyuruh Meiji agar menyerahkan segel kerajaan. Tapi Meiji tidak mau menyerahkannya dan langsung menyerang Lin Jiaying. Mereka berdua pun langsung bertarung. Fang Wenkai keluar dengan pelan dan mengambil segel kerajaan. Tapi dilihat oleh Meiji, Fang Wenkai langsung berlari keluar gua. Sesampainya di luar, Fang Wenkai memanggil Lin Jiaying agar dia keluar cepat karena pintu gua akan tertutup. Lin Jiaying langsung menyuruh Fang Wenkai melempar segel kerajaan ke dalam gua. Fang Wenkai pun menurutinya dan melempar segel kerajaan. Lin Jiaying dengan cepat langsung keluar dari gua itu. Tapi Meiji sebaliknya. Bukannya keluar malah mengambil segel kerajaan dan menjadi gila karena dengan segel itu dia bisa mendapatkan pengakuan dari ayahnya. Alhasil pintu gua tertutup untuk selamanya. Tapi Fang Wenkai dan Lin Jiaying berhasil keluar dari gua itu. Tapi Meiji terperangkap di dalam gua itu dan terkunci untuk selamanya. Film pun selesai. Di akhir cerita kita diperlihatkan Lin Jiaying yang berhasil membalaskan dendam kakaknya dan bersatu kembali dengan pria yang disukainya yaitu Fang Wenkai. Sampai di situ saja alur ceritanya. Saya minta maaf kalau masih banyak yang salah. Tulis di komentar kesalahan-kesalahan saya agar saya bisa memperbaikinya dan jangan lupa untuk subscribe dan tindis loncengnya karena itu semua tidak merugikan kalian ya. Bye-bye dan terima kasih.